Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Medisinal. Saya, Apoteker Anggi Restiana Magister Farmasi, adalah salah satu dosen pengampu dari mata kuliah ini. Pada 7 pertemuan pertama, para mahasiswa akan bertemu dengan saya. Kita memulai perkuliahan, tentunya saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang akan saya jelaskan pada 7 pertemuan nanti yang akan diampu oleh mahasiswa selama 7 minggu, di mana yang pertama adalah tentang pengantar kimia medisinal yang hari ini akan saya berikan. Kemudian yang kedua adalah hubungan struktur, sifat kimia fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Yang ketiga adalah hubungan struktur kelarutan dan aktivitas biologis. Yang keempat adalah tentang hubungan struktur dengan proses metabolisme obat. Yang kelima, kita akan membahas tentang hubungan struktur aspek stereokimia dan aktivitas biologis. Dan kemudian pada pertemuan keenam, kita akan membahas tentang hubungan struktur, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat. Nah, keenam-enamnya ini nanti akan saya ampu. Adapun komposisi nilai pada kimia medisinal organik yang saya ampu ini terdiri dari 5 aspek penilaian, yaitu tentang ujian sebanyak 30%, kemudian ada tugas yang tentang kajian jurnal, yaitu nilainya poinnya adalah 25%, kemudian ada tugas 1 20%, tugas 2 20%, dan attitude 5%. Setelah mahasiswa mengetahui apa saja materi yang akan saya berikan, kemudian komposisi nilainya bagaimana, selanjutnya kita akan mulai masuk pada materi yang pertama tentang pengantar kimia medisinal. Diawali dengan bagaimana kimia medisinal itu diartikan. Ada 2 teori yang membahas tentang pengertian kimia medisinal. Yang pertama adalah menurut IUPAC, dan yang kedua adalah menurut Berger. Dimana menurut IUPAC itu kimia medisinal adalah suatu ilmu pengetahuan, di mana ilmu ini mempelajari tentang pengembangan, kemudian penemuan, identifikasi, hingga suatu ilmu itu bisa menginterpretasikan cara kerja senyawa biologis obat pada tingkat sampai tingkat molekul. Jadi menurut IUPAC di sini secara garis besar kimia medisinal merupakan ilmu pengetahuan yang mana di dalamnya itu membahas mulai dari pengembangan ya sampai interpretasi cara kerja senyawa biologis obat sampai pada tingkat molekul. Nah, beda dengan IUPAC, Berger memberikan makna kimia medisinal merupakan suatu ilmu kimia dan biologi yang mencoba menetapkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis, serta selain struktur kimia dan aktivitas biologis, Berger memaknai kimia medisinal itu bisa menghubungkan perilaku biodinamik melalui sifat fisik dan kereaktifan kimia senyawa obat. Jadi Berger di sini memberikan makna yang lebih spesifik ya. Unsur yang paling utama dalam maknanya itu adalah merupakan suatu ilmu gabungan antara ilmu kimia dengan biologi, di mana ilmu ini mencoba menghubungkan bagaimana suatu struktur kimia obat terhadap aktivitas biologisnya. Nah, dilihat dari berbagai macam perspektif, apakah perspektif biodinamik yang meliputi bisa sifat fisika, kimia, atau kereaktifan dari senyawa obat tersebut. Peneliti atau penemu Berger pun memberikan ruang lingkup kimia medisinal sampai suatu ilmu ini bisa mengembangkan hubungan struktur kimia terhadap aktivitas biologisnya, yaitu yang pertama mulai isolasi dan identifikasi senyawa aktif dari suatu tanaman, ya tentunya ini bersifat empirik. Kemudian setelah diisolasi dan identifikasi dilakukan suatu sintesis struktur analog dari bentuk dasar
senyawa yang memiliki aktivitas potensial, kemudian dilanjutkan dengan mencari struktur induk baru. Ya, hal ini disebut dengan sintesis, kemudian menghubungkan struktur kimia obat dengan cara kerjanya, kemudian mengembangkan rancangan obat, baru bisa mengembangkan hubungan antara bagaimana struktur kimia suatu calon obat ini dihubungkan dengan aktivitas biologis, tentunya melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat fisika kimia. Dalam ilmu kimia medisinal, kita akan bisa mengenal beberapa macam sumber obat. Ada 3 macam sumber obat menurut ilmu kimia medisinal. Yang pertama adalah obat alamiah, kemudian obat semi-sintetik, dan obat sintetik murni. Obat ilmiah merupakan obat yang terdapat di alam, seperti pada tanaman, hewan, serta mineral. Sedangkan obat semi-sintetik itu merupakan obat hasil sintetik yang bahan dasarnya berasal dari bahan yang terdapat di alam, seperti morfin, itu menjadi kodein, kemudian diosgenin, disintetik menjadi progesteron. Kemudian obat sintetik murni ini juga berbeda. Obat sintetik murni itu merupakan bahan dasar yang tidak berkhasiat, kemudian dilakukan sintesis sehingga menjadi senyawa berkhasiat. Itu merupakan obat contoh makna dari obat sintetik murni. Dari berbagai macam makna dari sumber obat tadi, kita bisa mengenal jenis-jenis sumber obat, yaitu meliputi sintesis kimia, semi-sintetik, mikroorganisme, vaksin, sera, mineral, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Nah, ternyata dari 8 jenis sumber obat ini, 6 diantaranya masuk ke dalam ilmu kimia medisinal. Artinya, sumber-sumber obat ini diidentifikasi melalui ilmu kimia medisinal. Sedangkan sumber-sumber obat melalui tumbuh-tumbuhan dan hewan itu dipelajari di farmakognosi. Nah, ini dari sini mahasiswa tahu bahwa bagaimana atau seberapa pentingnya kita mengenal suatu ilmu kimia medisinal untuk bisa mengembangkan obat dari bahan yang belum berkhasiat atau mungkin bahan alam hingga dia menjadi bahan yang berkhasiat secara biologis. Nah, seiring berkembangnya zaman, ilmu kimia medisinal itu terus mengalami perkembangan. Dari perkembangan yang sudah ada saat ini didapatkan beberapa hal yang bisa menjadi acuan dalam hal kita melakukan pengembangan obat, di mana yang pertama, bahwa struktur kimia obat itu dapat menjelaskan sifat obat. Kemudian yang kedua, gugus molekul obat itu bisa berkaitan dengan aktivitas biologisnya, dan seringkali dikaitkan dengan gugus fungsional tertentu dengan respon biologisnya, tapi tidak selalu berhasil. Jadi ada beberapa identifikasi atau penelitian yang mengaitkan antara gugus fungsional dengan respon biologis, tapi tidak selalu berhasil. Dalam ilmu kimia medisinal, kita akan mendapatkan beberapa atau sering bertemu dengan gugus fungsi, ya. Gugus molekul, gugus fungsi itu akan berperan penting dalam hal kita melakukan identifikasi secara kimia medisinal. Nah, di dalam ilmu kimia medisinal itu kita akan bisa tahu senyawa dengan gugus fungsional yang sama itu bisa memiliki aktivitas biologis yang sama. Aktivitas biologis di sini artinya adalah memiliki khasiat yang sama, ya, memiliki aktivitas di dalam tubuh yang sama, ya. Jadi ada beberapa senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama dan memiliki aktivitas biologis yang sama. Contohnya di sini di dalam slide ini adalah turunan fenol. Nah, di dalam turunan fenol ini, mau fenol, kreosol, eugenol ataupun timol itu sama-sama mengandung gugus hidroksifenol. Dan tentunya dengan gugus fungsi yang sama ini aktivitas biologisnya sama. Nah, ini yang ditemukan dalam pengembangan obat dari perspektif kimia medisinal. Kemudian contoh yang kedua adalah turunan sulfonamid. Nah, turunan sulfonamid kan macam-macam ya. Ada sulfanilamid, ada sulfacetamid, ada sulfaguanidin, dan ada juga sulfamethoxazole. Nah, ini memiliki gugus fungsi yang sama. Nah, ternyata dari keempat golongan ini dengan gugus fungsi yang sama itu di dalam tubuh manusia itu memiliki aktivitas biologis yang sama. Selain kita mengetahui ada senyawa dengan gugus fungsi yang sama memiliki aktivitas biologi yang sama, ada juga senyawa dengan struktur kimia yang berbeda itu memiliki aktivitas biologis yang sama.
Tidak semua obat memiliki sifat seperti ini, hanya obat-obat tertentu saja. Contohnya adalah obat anestesi sistemik. Ya, di sini ada struktur-struktur yang seperti ini. Jadi mau strukturnya ini kalau dari ether, siklopropan, halotan, dan thiopentalin A ini memiliki struktur kimia yang berbeda-beda. Tapi dari keempat-empatnya ini sama-sama memiliki aktivitas biologis, yaitu sebagai obat anestesi sistemik. Yang kedua adalah obat-obat golongan diuretik. Nah, diuretik kan macam-macam ya, ada spironolakton, ada HCT atau hidroklorotiazid, ada acetazolamid, ada chlormyrotrin. Nah, semuanya ini memiliki struktur kimia yang berbeda, tapi sama-sama memiliki aktivitas biologis yang sama, yaitu diuretik. Nah, inilah contoh-contoh ilmu kimia medisinal dalam hal bagaimana ilmu ini bisa menentukan bagaimana aktivitas biologis suatu obat tersebut. Contoh selanjutnya, ya, contoh yang terakhir ini tentang kebalikan dari tadi. Jadi tadi kan kita mengetahui contoh struktur kimia yang berbeda memiliki aktivitas biologis yang sama. Nah, di sini ada senyawa dengan struktur kimia yang sama justru malah memiliki aktivitas biologis yang berbeda. Nah, ini contohnya adalah obat turunan sulfonamid. Ya. Turunan sulfonamid ini dari segi jenisnya ada banyak ya, ada dapson, ada sulfadoxin, ada probenecid, ada karbutamid. Nah, semua ini memiliki struktur yang sama, ya kan? Tapi dari semua jenis-jenis ini ya itu memiliki aktivitas biologis yang berbeda. Akan ada pertanyaan, Bu, apakah semua obat bisa digolongkan dengan beberapa golongan seperti yang dicontohkan tadi? Nah, jawabannya di sini adalah tidak semua senyawa obat dapat dijelaskan hubungan antara struktur kimia, sifat kimia, dan aktivitas obat. Jadi hanya obat-obat yang sudah diteliti ya, itu baru bisa kita menyimpulkan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di dalam ilmu kimia medisinal, sifat fisika kimia suatu obat itu juga bisa mempengaruhi aktivitas obat di dalam tubuh. Nah, sifat fisika kimia itu berperan penting dalam transport obat untuk bisa mencapai reseptor. Obat yang memiliki struktur, di mana strukturnya itu memiliki kekhasan, itu bisa berinteraksi dengan reseptor tertentu. Nah, sifat fisika kimia yang diamati dalam hal ini antara lain kelarutan, koefisien partisi, adsorpsi, aktivitas permukaan, derajat ionisasi, isosterisme, ikatan kimia, potensial redoks, dan pembentukan kelat dan isomer. Nanti akan kita bahas satu persatu pada bab-bab selanjutnya. Jadi perlu teman-teman ketahui di sini bahwa untuk bisa mencapai aktivitas obat di dalam tubuh itu berarti obat tersebut sebelumnya harus bisa berikatan dengan reseptor. Nah, sifat fisika kimia suatu obat itu berpengaruh dalam hal bagaimana suatu obat itu bisa berikatan dengan reseptornya. Kita tilik dalam hal pengembangan obat dalam ilmu kimia medisinal sejarahnya. Dulu dalam hal menemukan obat itu seorang peneliti harus melakukan suatu trial and error ya. Di sini kerugiannya atau kelemahannya adalah hal ini akan bersifat lama, membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, hal ini bisa dikatakan mahal dan lama. Nah, ketika kimia medisinal ini sudah ketemu, maka terdapatlah cara yang rasional yang disebut dengan rancangan obat, yaitu pengembangan obat yang telah ada dan sudah diketahui struktur dan aktivitasnya. Nah, tujuannya apa adanya rancangan obat ini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan obat baru. Nah, langkah-langkah dalam hal rancangan obat di sini adalah yang pertama tujuannya adalah bisa mendapatkan aktivitas obat yang lebih baik. Kemudian dengan adanya rancangan obat ini lebih ekonomis.
Kemudian lebih selektif kerjanya, karena apa? Karena struktur dan aktivitasnya ini sudah diketahui. Kemudian lebih ringan efek sampingnya, karena identifikasinya bisa sampai ke situ. Kemudian masa kerjanya lebih lama, jadi durasi dalam hal dia memberikan aktivitas biologis itu bisa lebih lama. Kemudian lebih nyaman penggunaannya. Nah, dengan adanya rancangan obat ini, kesemuanya itu bisa tercapai dengan waktu yang tidak selama dengan menggunakan metode trial and error. Mengapa sih rancangan obat eh, lebih lebih direkomendasikan daripada trial and error? Tadi sudah kita ketahui bahwa dengan adanya trial and error itu harga atau biaya yang dibutuhkan adalah lebih mahal dan waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Itu pun juga tidak akan bisa menghasilkan obat yang lebih spesifik. Nah, karena apa hal-hal itu bisa terjadi? Karena pada dasarnya dalam hal kita menemukan suatu obat, ya, itu kita harus bisa melakukan percobaan kimia pada 8.000 sampai 10.000 calon obat. Nah, bisa dibayangkan untuk bisa menemukan satu obat ini sampel yang kita butuhkan atau calon obat yang kita butuhkan itu sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, kemudian dilakukan beberapa langkah pengembangan mulai dari percobaan kimia pertama, kemudian dilakukan penapisan farmakologi, uji toksisitas akut, dan itu akan selalu calon obat itu akan berkurang, ya. Mana yang aktif dari 8.000 sampai 10.000 calon obat itu mana yang aktif sampai pada studi percobaan farmakologis yang lebih luas, bisa uji klinik atau uji toksisitas pada hewan. Nah, itu pun sudah menyusut menjadi misalnya 50 senyawa. Nah, biasanya dari 50 senyawa ini jika kita lakukan uji toksisitas kronik dan uji klinik itu hanya ditemukan satu senyawa saja yang aktif. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa metode trial and error itu tidak direkomendasikan. Pada metode merancang suatu obat, ya, langkah-langkah yang dibutuhkan adalah yang pertama kita harus bisa mencari lead compound dulu atau senyawa penuntun. Nah, senyawa penuntun inilah yang merupakan pangkal tolak dari modifikasi struktur obat agar bisa bersifat lebih menguntungkan. Kemudian yang kedua, dari senyawa penuntun atau lead compound ini dilakukan suatu modifikasi molekul atau modifikasi struktur. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan modifikasi struktur atau modifikasi molekul, dilakukan identifikasi bagaimana suatu molekul yang telah termodifikasi ini memiliki sifat kuantitatif, sementara antara strukturnya dengan aktivitasnya. Nah, hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan statistik regresi. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau evaluasi. Dari evaluasi dan merancang, ya, untuk mengembangkan dan menyempurnakan bagaimana hubungan kuantitatif suatu molekul yang sudah dimodifikasi, ya, atau struktur yang sudah dimodifikasi dengan aktivitas biologis yang ada di dalam tubuh. Setelah dilakukan rancangan obat, dilakukan suatu pengembangan obat baru. Dalam pengembangan obat baru, banyak langkah yang harus dilakukan, mulai dari pencarian senyawa aktif, kemudian penapisan farmakologis, uji farmakologis lanjut, kemudian uji klinik fase 1, fase 2, dan fase 3. Baru setelah itu dilakukan aplikasi obat baru, kemudian dilakukan pemasaran obat, baru dilakukan uji klinik fase 4 atau setelah obat beredar. Nah, langkah-langkah ini pun juga bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam hal pengembangan obat baru. Dalam hal mencari senyawa penuntun, prinsipnya adalah senyawa penuntun ini berasal dari produk alam. Dari produk alam ini dilakukan penapisan secara massal, kemudian setelah itu dilakukan isolasi dan pemurnian senyawa tersebut, baru kemudian dilakukan penentuan struktur kimia dari senyawa itu bagaimana, baru dilakukan uji dengan sistem uji biologis, ya, seperti in vitro, in vivo, ataupun in situ. Nah, contoh-contoh senyawa aktif dari bahan alam ini contohnya adalah dicumarol, kokain, morfin, ya, yang berasal dari papaver somniferum. Nah, ini kita sudah tahu semua. Kemudian kina,
strychnine dan vinblastine. Ada juga senyawa aktif kimia yang ditemukan secara kebetulan. Nah, contohnya di sini adalah seorang peneliti yang bernama Chan dan Hep tahun 1886 itu menemukan acetanilit sebagai antipiretik ya. Hal ini karena mereka salah pemberian resep naftalena. Nah, dari kesalahan ini mereka menemukan bahwa adanya efek antipiretik. Kemudian Fleming tahun 1926 juga menemukan efek antibakteri dari pengotoran jamur oleh penisilin pada media bakteri yang dilakukan pada saat dia meneliti. Kemudian Fox itu menemukan isoproniazid itu memiliki efek antidepresi setelah dia melakukan uji senyawa anti TB. Kemudian Sprague dan Bayer itu juga melakukan suatu penemuan yang kebetulan di mana dengan adanya kegagalan sintesis dari suatu senyawa yang mereka teliti itu menghasilkan klorotiazid, di mana hal ini bisa memberikan aktivitas biologis secara yaitu sebagai diuretik. Kemudian ada juga senyawa yang di mana dia harus dilakukan uji metabolit obat dulu baru bisa memberikan aktivitas. Nah, ini biasanya obat itu dinamakan prodrug ya. Contohnya di sini protonsil rubrum ya. Dilakukan suatu uji metabolit baru ditemukan suatu obat yang disebut dengan sulfanilamid ya. Kemudian arsfenarmin ya. Itu prodrugnya adalah oxofenarsin. Kemudian asam salisilat dilakukan suatu uji metabolit obat menghasilkan asetosal. Nah, inilah contoh-contoh dari prodrug di mana harus dilakukan metabolisme baru dia bisa aktif sebagai suatu obat yang memiliki aktivitas biologis. Kemudian di dalam menemukan suatu senyawa itu pun ada yang disebut dengan studi biomolekul dan endokrinologi. Jadi ada obat-obat tertentu yang ditemukan dengan menggunakan studi ini. Nah, studi ini spesifiknya menggunakan proses biokimia untuk menghasilkan senyawa yang bioaktif. Nah, contohnya di sini misalnya vitamin, senyawa neurotransmitter ya. Nah, ini ditemukan berdasarkan studi biomolekul dan endokrinologi. Kemudian dilakukan juga dari metode dari studi ini dilakukan juga pengembangan senyawa analog atau senyawa parametabolit, senyawa hormonoid ya atau senyawa pengganti. Nah, ini juga dilakukan pada studi biomolekul. Kemudian dalam pengembangan senyawa antagonis spesifik pun ya seperti antivitamin dan senyawa litik. Nah, ini juga dilakukan pada studi-studi biomolekul dan endokrinologi. Merupakan contoh dari beberapa senyawa yang ditemukan memiliki aktivitas biologis berdasarkan studi biomolekul dan endokrinologi. Di sini ada senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Tentunya teman-teman di farmakologi juga sudah membahas apa itu agonis dan apa itu antagonis kompetitif. Nah, kolinergik, histaminergik, alfa adrenergik ini merupakan beberapa di antara obat-obat yang ditemukan berdasarkan studi biomolekul dan endokrinologi. Kemudian obat-obat dengan yang bersifat antagonis kompetitif seperti antikolinergik, isopropamid, kemudian antihistamin seperti yang ada di dalam slide atau pemblok alfa adrenergik pun juga merupakan beberapa contoh dari senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas biologis yang ditemukan berdasarkan studi biomolekul dan endokrinologi. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran daripada studi biomolekul dan endokrinologi, yang tentunya studi ini dilandasi dengan adanya pengetahuan kimia medisinal.
Dan ada juga yang disebut dengan studi perbandingan biokimia. Nah, ini merupakan studi yang membantu melihat perbedaan proses biokimia antar spesies. Contohnya adalah turunan penisilin. Ini mempengaruhi sintesis mukopolipeptida bakteri sehingga dinding sel bisa terhambat. Nah, tapi ini tidak terjadi pada hewan dan manusia. Nah, studi perbandingan biokimia inilah yang berperan dalam mengidentifikasi turunan penisilin. Kemudian studi selanjutnya berupa analisis mekanisme senyawa multipoten. Nah, ini bisa meliputi multiaktivitas, bisa multimekanisme, dan multireseptor. Contohnya adalah turunan katekolamin ya. Ini merupakan turunan yang ditemukan berdasarkan analisis mekanisme senyawa multipoten. Kemudian ada juga identifikasi berdasarkan efek samping obat. Nah, efek samping itu memiliki mekanisme aksi yang terpisah. Kemudian hal ini dikembangkan menjadi senyawa penuntun yang berguna secara terapeutik. Contohnya adalah sedatif atau antihistamin. Di sini contohnya adalah prometazin. Nah, prometazin ini melalui rancangan obat dari ilmu kimia medisinal bisa menghasilkan suatu klorpromazin, ya. Kemudian yang ke-8, uji hasil antara spesies sintesis obat. Jadi obat A ditambah obat B menghasilkan C, ketika ditambah D, nah ini malah dia akan memberikan efek yang lebih bagus ya. Nah, ciri-ciri dari senyawa antara itu biasanya memiliki gugus tertentu yang sama dengan produk akhirnya. Dan dengan adanya gugus tertentu yang sama dengan produk akhirnya, biasanya aktivitas biologisnya mirip. Nah, ini contohnya adalah sintesis dari sulfametizol. Jadi, sintesis sulfametizol menghasilkan suatu produk yang disebut dengan tiosemikarbazon. Nah, tiosemikarbazon ini merupakan hasil daripada proses sintesis obat. Kemudian ada juga metode merancang struktur kimia baru dan penapisan aktivitas biologis. Nah, contoh obat yang didapatkan dengan cara ini adalah acetaminophen, kemudian sikloguanil atau kloroguanid, kemudian oxyfenbutazon, dan dari fenilbutazon. Nah, 9 cara inilah yang saat ini masih dikembangkan dalam penelitian penemuan obat baru. Nah, tentunya 9 cara yang sudah dijelaskan ini tidak terlepas dari pengetahuan kimia medisinal. Itulah dari sini mahasiswa tahu bahwa betapa pentingnya peran kimia medisinal dalam hal kita menemukan suatu obat baru. Dan tentunya dari berbagai macam proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak hanya 1 atau 2 hari, tapi bertahun-tahun kita harus menghabiskan waktu untuk merancang obat baru tersebut. Dalam hal pengembangan senyawa penuntun itu ada beberapa teknik yang digunakan ya. Yang pertama adalah pengembangan substitusi, kemudian yang kedua adalah pengubahan spektrum aktivitas, dan yang ketiga adalah modulasi farmakokinetik. Dalam pengembangan substitusi ini contohnya misalnya ya amfetamin itu diubah menjadi metamfetamin, di mana dari metamfetamin itu lebih poten daripada amfetamin. Contoh yang kedua misalnya asam salisilat. Nah, ini dikembangkan secara substitusi menjadi diflunisal. Nah, di mana diflunisal ini lebih tidak iritan daripada asam salisilat. Nah, ini adalah contoh-contoh pengembangan senyawa penuntun dengan metode substitusi. Kemudian yang kedua, pengubahan berdasarkan spektrum aktivitasnya. Nah, ini ada senyawa agonis, kemudian memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berbeda. Kemudian bisa juga dengan kombinasi aktivitas obat yang berbeda. Atau juga bisa menurunkan efek samping obat. Nah, ini juga merupakan pengembangan senyawa penuntun berdasarkan spektrum aktivitasnya. Kemudian contoh yang terakhir adalah selektif terhadap spesies atau organ-organ tertentu. Nah, obat-obat yang dikembangkan berdasarkan
pengubahan spektrum aktivitas ini ternyata memiliki berbagai macam metode yang lebih spesifik gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan pengembangan senyawa penuntun berdasarkan modulasi farmakokinetik itu maksudnya adalah mengatur ketersediaan bio dan fisiologi. Jadi di sini ada berbagai macam teknik yang digunakan, yaitu biasanya dengan cara mengatur hubungan antara dosis dan efek. Kemudian mengatur hubungan antara waktu dan kadar. Dan yang ketiga adalah mengatur distribusi obat pada berbagai kompartemen. Nah, ini bisa kita atur untuk memodulasi farmakokinetik agar didapatkan suatu senyawa obat yang lebih bagus. Nah, seiring berkembangnya zaman, tidak hanya prosedur pengembangan senyawa penuntun saja yang berkembang ya, tapi ilmu-ilmu dalam hal mengembangkan prosedur pengembangan obat itu juga semakin berkembang. Jadi di sini ada sekitar 11 metode yang sudah ada sampai saat ini, dan prinsip-prinsip ini digunakan dalam hal kita menemukan suatu senyawa yang lebih baik ya. Yang pertama bisa dengan menggunakan membuat suatu senyawa seri homolog. Jadi kita bisa buat suatu rantai hidrokarbon, dilakukan perpanjangan rantai, sehingga dengan adanya perpanjangan rantai hidrokarbon ini bisa mengubah sifat kimia fisika, dimana kalau misalnya sifat kimia fisika suatu obat itu berubah, tentunya akan mempengaruhi aktivitas biologis obat. Nah, yang kedua, prosedur pengembangan obat itu bisa dengan mengubah jenis atau kedudukan substituen rantai samping. Jadi rantai sampingnya itu diubah kedudukannya. Nah, itu nanti dibandingkan apakah lebih bagus ataukah justru malah lebih meningkat misalnya efek sampingnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa dengan cara mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus-gugus fungsi yang ada. Jadi ketika diidentifikasi strukturnya, kemudian ada beberapa bagian atom-atom atau molekul yang kurang penting, ini diganti dengan gugus-gugus yang lebih berperan atau lebih mensupport daripada gugus-gugus fungsi yang penting. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah pengembangan dari suatu obat turunan penisilin. Nah, ini kebanyakan dikembangkan dengan cara mengganti bagian-bagian yang kurang penting dalam suatu struktur penisilin tersebut. Kemudian prosedur pengembangan obat selanjutnya bisa dengan menggunakan teknik penyederhanaan struktur. Nah, ini contohnya biasanya bahan-bahan yang berasal dari alam ya. Jadi bahan alam itu kan kalau kita ambil itu kan banyak kandungannya. Nah, kita identifikasi itu strukturnya seperti apa, dan biasanya strukturnya itu lebih kompleks. Nah, dengan adanya penyederhanaan struktur ini bisa kita identifikasi senyawa-senyawa yang lebih spesifik. Kemudian prosedur pengembangan obat yang kelima bisa dengan konversi produk alami. Nah, biasanya senyawa-senyawa agonis itu diubah menjadi antagonis kompetitif. Nah, dengan cara apa? Biasanya dengan cara menghilangkan sifat-sifat senyawa agonis yang penting untuk aktivitas. Jadi dari suatu struktur misalnya katekolamin. Nah, struktur dari katekolamin ini seperti apa? Kemudian diidentifikasi atom-atom yang berperan sebagai yang menimbulkan sifat agonis. Nah, ini diubah atau dihilangkan sifat-sifatnya sehingga bisa menjadi suatu senyawa yang antagonis kompetitif. Kemudian yang keenam itu bisa dengan memodifikasi tetapan kimia fisika daripada substituen tersebut. Jadi dari suatu struktur kita identifikasi kimia fisikanya seperti apa, kemudian disubstitusi ya, dari senyawa tersebut disubstitusi sehingga ditemukan suatu obat yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh bisa dengan menggunakan prinsip isosterik. Jadi gugusnya diganti tapi tanpa mengubah sifat kimia fisika, yang mana sifat kimia fisika itu yang penting terhadap aktivitas obat tersebut. Jadi hanya diganti dengan gugus yang memiliki sifat kimia yang mirip dengan gugus-gugus yang awal semula tadi sebelum diganti. Kemudian prosedur pengembangan obat
Yang ke-8 itu bisa dengan memisahkan campuran isomer. Kemudian bisa juga dengan pembentukan senyawa kembar. Jadi dua molekul obat jadi satu melalui ikatan kovalen. Ya, ini ada beberapa contohnya. Di situ ada asam salisilat, ya. Kemudian bisa juga contohnya di sini adalah metrasil. Nah, ini contoh-contoh dari pembentukan senyawa-senyawa kembar. Teknik yang ke-10 atau contoh prosedur pengembangan obat yang ke-10 itu adalah modifikasi molekul secara alami. Jadi ada beberapa modifikasi yang dilakukan secara alami. Biasanya di sini contohnya obat-obat anti kanker ya. Strukturnya kan identik tuh dengan antara alpha-8 azaguanin dengan patosidin. Ya, di mana patosidin ini diisolasi dari Streptomyces albus. Kemudian yang ke-11 itu bisa dengan transformasi mikroba. Ya. Nah, tentunya teknik yang digunakan di sini adalah dengan penambahan beberapa senyawa baru. Ya, jadi biosintesis antibiotik oleh mikroba prinsipnya itu dipengaruhi zat yang ditambahkan dalam suatu medium peragian. Di sini ada beberapa contohnya ya. Dari penemuan bensil penisilin, penemuan fenoksimetil penisilin. Nah, ini berdasarkan transformasi mikroba. Dalam suatu metode rancangan obat yang rasional itu ada beberapa hal yang harus diketahui ya. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam tahap rancangan obat itu kita harus tahu mekanisme kerja dan sisi kerja obat yang mana. Tentunya ini sudah diidentifikasi melalui pengembangan senyawa penuntun ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tahu hubungan kuantitatif dan kualitatif antara struktur dan aktivitas biologisnya. Nah, ini juga diketahui dari kita langkah akhir dari hasil kita pengembangan senyawa penuntun. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu reseptor obatnya di mana, ya kan? Kemudian model interaksinya antara obat dengan reseptor itu seperti apa? Itu kita perhatikan dalam sebelum kita merancang suatu obat yang rasional. Kemudian efek farmakologis gugus spesifiknya itu seperti apa? Jadi gugus spesifik dalam suatu struktur itu yang mana? Dari gugus ini efek farmakologisnya seperti apa? Nah, ini harus tahu. Kemudian hubungan parameter kimia fisika dengan aktivitas biologisnya. Nah, ini teman-teman juga harus tahu. Nah, bagaimana sifat kimia fisika ini ketika dia masuk ke dalam tubuh dan memberikan aktivitas biologis. Ya. Kemudian yang ketujuh, mekanisme reaksi kimia dan biokimianya seperti apa? Yang kedelapan, biosintesis metabolit dan konstituen lain di dalam organisme hidup itu seperti apa ketika direaksikan dengan calon obat yang akan dirancang ini. Kemudian yang ke-9 adalah perbedaan sitologis dan biokimia antara manusia dan parasit. Nah, semuanya ini harus merupakan suatu hal yang menjadi support atau menjadi prinsip sebelum kita merancang suatu obat agar dihasilkan suatu obat yang rasional. Nah, dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk merancang obat secara rasional, saat ini itu sudah berkembang berbagai macam metode yang canggih dalam hal merancang obat ya. Bisa dengan beberapa aplikasi atau beberapa software yang bisa kita pakai dalam merancang dengan bantuan komputer ya tentunya ya. Ada Kisar, ada CIS. CIS ini adalah suatu software yang digunakan untuk menganalisis struktur molekul. Ada juga metode Hans, kemudian dan metode yang lainnya. Kemudian bisa juga dengan pengenalan pola. Nah, ini biasanya dengan software-software untuk seleksi senyawa yang diinginkan. Nah, ini ada software-software tersendiri. Nah, metode rancangan obat ini biasanya ada di dalam mata kuliah kimia optik. Ya, jadi biasanya pakai ChemOffice ya di dalam aplikasi kimia itu. ChemOffice ini salah satu software yang digunakan dalam metode rancangan obat. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh obat yang dirancang melalui
metode-metode tadi ya, ada pralidoxin sebagai antidot, aciclovir sebagai antivirus, captopril sebagai antihipertensi, alpha-methyl-dopa sebagai antihipertensi. Ini contoh-contoh obat yang telah ditemukan berdasarkan rancangan obat secara rasional. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang pengantar ilmu kimia medisinal. Jadi dari berbagai macam penjelasan tadi ya, ternyata ilmu-ilmu kimia medisinal merupakan ilmu yang sangat penting atau ilmu khasnya farmasi dalam hal penemuan senyawa obat. Bagaimana caranya kita bisa menemukan suatu bahan alam bisa menjadi suatu senyawa yang bisa beraktivitas biologis di dalam tubuh. Nah, ini contohnya ilmu-ilmu kimia medisinal ini saya rasa sangat penting ya, berperan penting. Nah, tentunya teman-teman harus bisa memahami ilmu-ilmu kimia medisinal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan bisa diberikan pada kolom diskusi yang sudah disediakan oleh kampus. Begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.